شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwani fillah, insyaallah kita akan meneruskan kajian kita. Kita sudah sampai pada bab ataupun pembahasan tentang kewajiban membaca basmalah ketika berwudu, ketika hendak berwudu. Silakan baca. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. Baik. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebahagian ulama dan dinyatakan sahih oleh sebahagian lainnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau hadis ini sahih maka aku berpendapat dengannya, artinya mewajibkan basmalah sebelum berwudu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya, yaitu qablahu, sebelumnya. Jadi di sini ada penafian, la nafiyatul lil jinsi. La ini menafikan jenis yang dinafikan di sini adalah wudu. Para ulama berbeda pendapat juga tentang apa yang dinafikan di sini. Apakah as-sihah atau al-kamal? Apakah yang dinafikan di sini keabsahan wudu atau kesempurnaan wudu? Kalau yang dinafikan keabsahan wudu berarti orang yang tidak mengucapkan basmalah sebelum berwudu, wudunya tidak sah. Artinya dia harus mengulang lagi wudunya dari awal dengan mengucapkan basmalah. Karena yang dinafikan adalah keabsahannya. Sehingga artinya la sihhata lil wudu'in atau la sihhata lil wudu' liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada kesahihan atau keabsahan bagi sebuah wudu hingga diucapkan nama Allah atasnya. Itu kalau kita katakan bahwa takdirnya di sini, perkiraan kalimat yang tidak disebutkan di sini adalah keabsahan. Atau yang dinafikan adalah kesempurnaan. Maka kita katakan orang yang berwudu tanpa basmalah wudunya sah, tapi kurang sempurna. Kenapa dia dikatakan kurang sempurna? Karena dia telah melanggar sabda Nabi ini dan keluar dari wudunya dengan membawa dosa. Ya, selesai dari wudunya dengan membawa dosa. Dosa apa? Yaitu menyelisihi dan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan wudu yang tetap dianggap sah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Perkataan dengan sanad yang dhaif bukan berarti hadis ini dhaif. Ini ma'ruf di kalangan ulama. Ya, misalnya para ulama mengatakan sanadnya sahih, belum berarti hadisnya sahih. Karena sanad sahih itu baru separuh dari syarat sahihnya sebuah hadis. Syarat sahnya sebuah hadis atau sahihnya sebuah hadis ada 5. Ya, 3 di antaranya itu berkenaan putar dengan sanad secara khusus. Yaitu apa? Perawinya thiqah, yaitu adil dan dhabit, dan sanadnya tidak terputus.
Adapun dua syarat yang lainnya tidak khusus berkaitan dengan sanad, tapi juga berkaitan dengan matan, yaitu ada syudzuz wal illah. Tidak ada syadz dan tidak ada illah. Nah, ini bisa saja menyerang matan sebuah hadis hingga hadis itu dinyatakan dhaif. Ya, hadis itu dinyatakan dhaif walaupun sanadnya sahih. Demikian pula sebaliknya. Sanad yang sahih, sanad yang dhaif belum berarti ya hadis itu benar-benar dhaif. Ya, boleh jadi dia bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi karena adanya riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, perkataan sanadnya dhaif ini bukan berarti atau belum berarti hadisnya benar-benar dhaif. Baik. Dan kita dapati ternyata sebagian ulama mensahihkan hadis ini secara umum, secara keseluruhan. Di antaranya ya Muhaddisul Asr Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mensahihkan hadis ini dan berpendapat dengan hadis ini. Baik, Ibnu Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abu Sa'id wa Abi Sa'id yaitu Al-Khudri. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri nahwuhu ya dengan lafal yang hampir sama dan semakna dengannya. Wa qala Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Ahmad dan Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fihi syai'un. Tidak ada hadis sahih di dalam bab ini. Ya, di dalam masalah ini. Ini pernyataan dari beberapa orang ulama, nanti akan disebutkan ya bahwa hadis ini dinyatakan dhaif. Walakin ya akan tetapi lahu turuq yataqawwa biha. Ada beberapa jalur sanad yang lain dari sahabat yang lain seperti yang disyaratkan oleh Ibnu Hajar, riwayat Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id Al-Khudri yang bisa menguatkan hadis ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis yaitu Talkhisul Habir mengatakan qala Ahmad laisa fihi syai'un yathbutu fa kullu ma ruwiya fi hadzal bab laisa biqawi. Tidak ada hadis sahih dalam bab ini dan semua hadis yang diriwayatkan tentang masalah basmalah sebelum berwudu adalah tidak kuat. Ini pernyataan dari siapa? Dari Imam Ahmad. Demikian juga Al-Muqayyidi yang mengatakan al-asanidu fi hadzal bab fiha layyin. Sanad-sanad dalam masalah ini atau hadis dalam masalah ini fiha layyin. Terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Wa qala Ahmad ketika ditanya hina masrila at-tasmiyah, ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah basmalah tasmiyah sebelum berwudu, beliau mengatakan la a'lamu fi hadisan sahihan. Aku tidak menemukan satupun hadis sahih dalam bab ini. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari tidak menyantumkannya di dalam sahihnya, di dalam bab yang beliau mengatakan al-basmalah indal wudu hatta indal wiqa. Basmalah membaca bismillah ketika berwudu itu bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari hatta indal wiqa, hingga ketika dia bersubuh dengan istrinya. Ya, jadi di sini Imam Al-Bukhari berdalil atau berargumentasi berbicara dengan mafhum muwafaqah aulawi. Ya, mafhum muwafaqah aulawi atau qiyas aulawi. Beliau mengkiaskannya dengan apa? Dengan bersetubuh. Nah, kalau bersetubuh yang bisa membatalkan wudu saja harus membaca basmalah, ya tentunya wudu yang batal karenanya ya lebih utama dan lebih layak untuk diucapkan basmalah sebelum melakukannya. Nah, demikian ya Khalifatin rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau mencantumkan hadis ya doa sebelum berjima ya. Nah, demikian. Beliau tidak mencantumkan hadis ini padahal hadis ini adalah nas fil mas'alah, nasun. Dan beliau beralih kepada ya hadis yang kita katakan yang lain dan berdalil bukan dengan mantuk tapi dengan mafhum. Ya, beliau berdalil bukan dengan mantuk tapi dengan mafhum karena ya, hadis masih bermasalah ya dalam pandangan beliau. Baik. Sebenarnya bukan dalam pandangan beliau saja ya, dalam pandangan sejumlah ulama ya hadis ini juga masih diperdebatkan. Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan innal hadis laisa bisahih. Hadis ini tidak sahih. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan menyimpulkan al-zahir, zahirnya anna majmu' al-ahadits yuhditsu minhu quwwah.
bahwa keseluruhan hadis-hadis yang ada ya di dalam bab ini dari beberapa orang sahabat ya itu akan memberikan kekuatan. Tadullu ala anna lahu aslan, yang menunjukkan bahwasanya hadis ini ada asal usulnya, yaitu bukan hadis yang yang gharib, yang asing, yang sama sekali tidak ada asal usulnya. Jadi hadis ini ada asalnya. Asy-Syaukani mengatakan wala syakka anna turuqal hadis tamhadu lil istijaj biha, bahwa hadis-hadis ini ya, jalur-jalurnya, sanad-sanadnya kalau dikumpulkan maka bisa diangkat sebagai hujjah. Ya, bisa diangkat sebagai hujjah. Wa qad hasanahu Ibnu Shalah wa Ibnu Katsir. Hadis ini telah dinyatakan hasan oleh Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir. Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir. Baik. Dan di antara ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini selain dua ulama yang disebutkan tadi, yaitu Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir adalah Al-Mundiri, Ibnu Qayyim, As-San'ani, dan di antara ulama terkini seperti Ahmad Syakir, Al-Albani dan lain-lain, termasuk di dalamnya Asy-Syaukani. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi Nabi mengatakan di sini la wudu'a. La tadi kita sebutkan la nafiyatun lil jinsi. Wudu adalah isimnya. Nah, para ulama tadi dijelaskan bahwa al-aslu anna nafyun lisihah. Pada asalnya makna yang langsung ya kita pahami dari sabda Nabi ini la wudu'a adalah nafyus sihah. Ya, ini merupakan hakikat syar'iyyah. Ada yang mengatakan tidak, bukan nafyus sihah tapi nafyul kamal. Yang dinafikan di sini bukan keabsahan wudu tapi kesempurnaannya. Baik, itu mengenai sabda Nabi la wudu'a. Ismullahi alaihi, yang dimaksud di sini adalah qaulu bismillah. Ya, basmalah. Ya, pada asalnya istilah basmalah itu diambil dari kata bismillah. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah harus bismillah saja atau boleh ya digabungkan dengannya bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan at-tasmiyah ayaqulu bismillah fatahsul sunnah. Ya, pada asalnya tasmiyah itu adalah ucapan bismillah. Dengan demikian ini sudah sesuai dengan sunnah. Wa in qala, jika orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim fahuwa akmal, maka dia lebih sempurna. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Namun pendapat ini diselisih oleh banyak ulama lainnya. Mereka mengatakan bahwa hakikat lughawiyah dan urfiyah bahkan syar'iyyah dari ucapan basmalah adalah bismillah tanpa ada tambahan Ar-Rahmanir Rahim, tanpa tambahan Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itulah bacaan ketika makan, ya bacaan ketika berjima, ya bacaan ketika minum, bacaan ketika ya kita katakan seseorang berwudu, ya mengambil wudunya dan seterusnya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang dimulai dengan bismillah, dengan basmalah. Ucapan kalimat yang diucapkan adalah bismillah, ya tanpa ada Ar-Rahmanir Rahim. Walau demikian kita katakan, kemarin juga kita sudah singgung, kalau ada yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya kita katakan mungkin dia bersandar kepada perkataan An-Nawawi. Walaupun yang masyhur di kalangan ulama itu tidak bismillahirrahmanirrahim. Ya demikian pula ini umum, perkataan Al-Imam An-Nawawi ini umum ya, berkaitan dengan semua amalan yang dimulai dengan tasmiyah ataupun basmalah. Jadi beliau membolehkan, ya di dalam kitab Al-Azkar beliau menyebutkan ini. Ya boleh makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dengar juga sebagian orang ketika makan dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian. Mungkin dia bersandar kepada penjelasan Al-Imam An-Nawawi di sini. Ya, tapi yang lebih kita katakan tepat dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan pendapat mayoritas ulama adalah mengucapkan bismillah. Seperti itulah ada lafal yang warid dari Rasulullah berkaitan dengan makan, ya. Fakulu, ya. Makanlah bismillah. Itu ada riwayatnya. Fakulu bismillah. Makanlah dengan mengucapkan bismillah. Ya, nah demikian. Baik.
Jadi hadis ini Ikhwan Fillah menjelaskan kepada kita ya beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wajibnya membaca bismillah ketika memulai wudu. Para ulama mengatakan la yakumu ghairuha maqamuha linnafsi 'alaiha. Jadi tidak bisa diganti dengan bacaan yang lain. Ya, tidak bisa diganti dengan bacaan yang lain. Tidak dengan nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala atau ucapan-ucapan lainnya. Ya, jadi tidak ada ucapan sebelum wudu selain mengucapkan basmalah, dan basmalah ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Kemudian yang kedua, zahir hadis ini menafikan keabsahan wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Ya, bagi orang yang tidak membaca basmalah. Nanti akan kita sebutkan istilah ulama di dalam bab ini. Yang ketiga, Ibnu Fiddin, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, bisa diangkat sebagai hujjah. Ya, salihatun lil ihtijaj bihi. Salihah lil ihtijaj bihi. Boleh dijadikan sebagai dalil. Ya, boleh dijadikan sebagai dalil. Dan para ulama yang mendhaifkannya juga, yang mendhaifkan hadis ini, sebahagian dari mereka juga berpendapat wajibnya membaca basmalah. Ya, wajibnya membaca basmalah seperti Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya tidak sahih menurut beliau, tapi pendapat beliau tetap menyatakan wajib membaca basmalah sebelum berwudu. Baik. Khilaf ulama di dalam masalah ini. Ikhtalafa ulama fi wujub tasmiyah indal wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah membaca basmalah bismillah sebelum berwudu. Imam Ahmad berpendapat, demikian juga orang-orang yang mengikuti beliau sebagai ulama, bahwasanya ini wajib fi taharatil ahdathi kulliha, dalam semua proses ataupun amalan bersuci. Coba lihat Imam Ahmad berpendapat apa tadi? Hadisnya dhaif. Ya, beliau mengatakan tidak ada yang sahih, tapi bukan berarti beliau berpendapat tidak wajib. Ya, beliau berpendapat wajib. Ya, dia mengatakan annaha wajibah fi taharatil ahdathi kulliha. Ya, di dalam bersuci seluruhnya. Mandi, wudu, tayamum dan seterusnya. Baik. Dalil mereka adalah hadis ini dan hadis yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan innahu ahsanu shay'in fi hadzal bab. Bahwa hadis ini adalah hadis yang paling baik di dalam masalah ini, walaupun beliau tidak menyantumkannya di dalam sahih beliau. Kenapa? Ya, bukan berarti tidak sahih. Jadi hadis-hadis yang tidak dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan berarti hadis itu sahih menurut dhaif menurut beliau. Tidak. Tapi tidak memenuhi syarat dan kriteria yang beliau inginkan di dalam sahih beliau. Ya, dikenal bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari memiliki persyaratan dan kriteria yang tinggi untuk hadis-hadis yang dicantumkan dalam sahih beliau. Lebih tinggi daripada syarat yang dipakai oleh Imam Muslim. Maka dari itu Al-Imam Al-Hakim membuat kitab Al-Mustadrak. Jadi sebagaimana namanya Al-Mustadrak, yaitu ya melengkapi, menyempurnakan hadis-hadis yang belum dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, demikian Faridin. Baik. Jadi banyak ungkapan ya Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, hadis sahih walam wa ma akhrajahu walam yukhrijahu. Hadis sahih, tapi keduanya yaitu Bukhari dan Muslim belum mengeluarkannya, belum meriwayatkannya. Nah, demikian Faridin. Baik. Jadi motivasi dan dasar Al-Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak adalah karena beliau melihat masih banyak hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Maka beliau pun membuat kitab Al-Mustadrak. Sebahagiannya adalah hadis-hadis yang memang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan sebagian lagi memang sama sekali belum dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Al-Mundhiri mengatakan la syakka anna ahadits at-tasmiyah tattasibu quwwah. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis tasmiyah itu kuat. Ya. Wa tata'arad bi kasratiha, dan menjadi kuat dia karena banyaknya jalur-jalur sanadnya. Ya, banyaknya jalur-jalur sanadnya. Ya, ada beberapa orang sahabat yang meriwayatkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Ini mengisyaratkan dan mengesankan kepada kita bahwa hadis tasmiyah ini punya asal, yaitu ada asalnya. Baik.
Adapun Ibnu Katsir mengatakan yasuddu ba'duha ba'dan, saling menguatkan satu sama lainnya. Bahwa haditsun hasanun au sahih, kata beliau. Jadi ini hadis hasan atau sahih. Hasan ya li ghairihi atau sahih li ghairihi. Demikian pendapat dan komentar para ulama berkaitan dengan hadis ya dan derajat sahih tidaknya. Baik, di dalam kitab Syarah Al-Mufradat dikatakan as-sahih min al-madhhab anna tasmiyah wajibatun fil wudu. Pendapat yang sahih di dalam mazhab bahwa membaca basmalah adalah wajib di dalam wudu, yaitu sebelum wudu. Wa kal wudu'i, dan sama seperti wudu di dalam bab ini, al-ghuslu wat tayammum, mandi dan tayammum. Jadi sebelum kita melakukan mandi wajib ya, mandi junub yang dimaksud di sini, kita harus membaca tasmiyah, basmalah, bismillah. Dan tayammum, sebelum kita bertayammum. Tayammum sebagai pengganti wudu apabila kita tidak menemukan air atau berhalangan menggunakan air. Dan ini adalah mazhab Al-Hasan Al-Basri dan Ishaq bin Rahawiyah atau Rahawai. Baik. Wa dhahaba al-Imam Ats-Tsalatsah ila annaha sunnah laysat biwajibah. Adapun imam yang tiga lainnya yaitu apa? Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat itu hanya sunnah, tidak wajib. Wa ada wujubiha riwayatun an Ahmad. Dan ada satu riwayat lagi dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya ini tidak wajib. Jadi dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Ya. Nah, seperti itulah dia para ulama. Ya, mungkin beliau berpendapat pada awalnya tidak wajib, ya, sunnah. Kemudian beliau melihat kekuatan dalalah, ya, kandungan hadis itu menunjukkan, menguatkan hal itu wajib, maka beliau beralih, ya, lalu mengatakan wajib. Nah, itu sering kita dapati riwayatun an Imam Ahmad. Ya, an Ahmad itu banyak kita temukan dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sebagaimana yang antum ketahui, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dikenal sebagai ulama yang mengerti dan mendalami mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, dan beliau banyak mengetahui perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat Imam Ahmad. Maka beliau banyak menyebutkan riwayat an Ahmad, berbeda dengan riwayat yang masyhur di dalam mazhab beliau. Ya, yang dikenal oleh ulama-ulama mazhab beliau. Nah, ini salah satu kelebihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Jadi ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan itu adalah sunnah. Baik, walaupun tadi kita dengar pertama kali, ya, kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad mengatakan wajib. Nah, demikian. Baik, ya, ini juga kita temukan pada ulama-ulama lainnya. Ya, bahkan pada semua ulama, ya. Mungkin hari ini ia berpendapat seperti ini, ya, esokan harinya atau beberapa tahun berikutnya beliau merubah pendapat beliau, ya, mengganti pendapat beliau, ya. Al-Imam Syafi'i dalam hal ini dikenal dengan qaulul qadim dan qaulul jadid. Nah, demikian dari situ. Baik. Jadi itu satu hal yang wajar. Ya, bukan menjelang-menjelang, bukan, dan bukan juga tidak tegas. Ya, bukan juga instan. Ya. Ya, hendaklah kita menjauhkan kesan seperti itu ataupun gambaran seperti itu dari benak kita tentang para ulama kita. Jadi mereka bukan pelimpan, ini Imam Ahmad bagaimana? Satu riwayat mengatakan wajib, satu lagi sunnah. Ini bagaimana ini? Ini Imam Ahmad pelimpan. Tidak, kepada kita. Ya, kita berhusnuzon kepada ulama-ulama kita. Ya, apalagi mereka para imam. Ya, boleh jadi pada awalnya beliau berpendapat sunnah. Tapi karena kesahihan hadis ini ataupun kekuatan dalalahnya, kandungannya, maka beliau merubah dan meralatnya dan rujuk darinya, lalu beralih kepada pendapat yang lain, lalu mengatakannya wajib. Baik, teman-teman. Ikhtara al-Farqi al-Muwaffaq Ibnu Qudamah wa Syarih, yaitu penulis kitab Syarh Al-Mufradat wa ghairuhum, dan yang lain-lainnya. Al-Khallal mengatakan innahu alladhi istaqarrat alaihi riwayah. Itulah dia riwayat yang istaqarrat, yang ditetapkan, yang baku dan yang dipakai, yang terakhir.
Baik. Wa qala Syekh Taqiyuddin la tustaratu tasmiyah fil asah. Tidak disyaratkan harus membaca basmalah menurut pendapat yang paling sahih. Imam Ahmad tadi kita mengatakan tidak ada hadis yang sahih di dalam bab ini, di dalam bab tasmiyah ini. Baik. Dan As-Sakhawi mengatakan la a'lamu man qala bi wujubi tasmiyah illa ma jaa'a fi ihdar riwayatain an Ahmad. Aku tidak mengetahui ada orang yang berpendapat wajib membaca tasmiyah ini, membaca basmalah ini kecuali satu riwayat. Ya, satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Nah, terlepas dari pendapat para ulama ini, ya, mana yang merajih dari keduanya, yang mengatakan wajib atau yang mengatakan tidak wajib? Ya, wallahu a'lam. Kalau kita lihat dari kekuatan dan kandungan yang ada di dalam hadis tersebut, kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Karena Nabi mengatakan la wudu'a. Ya, meskipun para ulama masih berbeda pendapat apa yang dinafikan di sini. Nanti akan kita jelaskan bahwa yang dinafikan adalah al-kamal, ya, kesempurnaan, bukan kesahihan. Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat bahwa yang dinafikan adalah kesahihan wudu. Maka menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri, orang yang berwudu tanpa membaca basmalah, bismillah, maka dia harus mengulang wudunya. Dia harus mengulang wudunya dari awal. Nah, demikian. Yang sengaja meninggalkan basmalah, maka dia harus mengulang wudunya. Atau dia lupa, lalu dia berwudu sampai selesai tanpa mengucapkan basmalah, maka dia harus mengulang wudunya. Ya, ini pendapat siapa? Ibnu Hazm Al-Zahiri. Adapun satu pendapat dari ulama-ulama lainnya seperti Asy-Syaukani dan lain-lain yang dan termasuk di dalamnya adalah Syekh Al-Albani, mereka berpendapat membaca basmalah ini hukumnya wajib. Hanya saja wudu tidak batal karena tidak membacanya. Ya, sama seperti sutra. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum sutra. Walaupun kita katakan pendapat yang rajih adalah sutra itu wajib di dalam salat. Nah, kalau ada orang yang salat tanpa menghadap sutra, sah atau tidak salatnya? Sah. Tapi walakin dia membawa dosa. Kenapa? Karena dia menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun dalam bab itu, yaitu dalam bab sutra itu, Ibnu Hazm juga berpendapat salatnya tidak sah. Dia harus mengulang lagi dari awal. Ya, dengan salat menghadap sutra. Demikian juga di dalam bab wudu ini, orang yang tidak membaca basmalah sebelum berwudu, maka wudunya dianggap sah, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena dia keluar dari wudunya dengan membawa dosa, menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya tetap sah. Nah, kalau orang berwudu, ia mulai membasuh tangannya, kemudian berkumur-kumur, kemudian membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangannya, mengusap kepalanya. Begitu mau mencuci kakinya teringat dia, waduh, lupa basmalah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia mengulang lagi dengan mengucap bismillah untuk ulangi dari awal? Tidak. Dia cukup membaca basmalah ketika dia ingat. Baca bismillah dan basuhlah kaki dan keluarlah dari wudu. Ya, karena Nabi mengatakan rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dari umatku ini ya hukum dan dosa kesalahan karena apa? Ya, lupa. Ya, karena lupa. Ya. Karena lupa. Nabi juga mengatakan man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa satu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ya, termasuk di dalamnya membaca basmalah ini. Ya. Nah, kalau kita kiaskan dengan seperti kiasnya Imam Al-Bukhari, yaitu apa? Membaca basmalah sebelum bersubuh. Kalau antum lupa, apa ulang dari awal? Iya, itu dia. Kalau kita pakai kiasnya Imam Bukhari ya, Imam Bukhari kan mengkiaskannya dengan apa? Dengan kewajiban membaca basmalah sebelum berjima. Nah, kalau antum lupa, dari awal lupa ini,
Sudah 3 rondi baru ingat. Antum ulang dari awal kan nggak bisa. Ya lanjutkan saja. Tapi bacalah ketika antum ingat. Sama seperti dalam bab wudu ini. Azza-Jalla wa iyyakum jami'an. Baik. Nah begitulah dia masalah membaca basmalah. Jadi hendaklah kita tidak meninggalkan perintah Nabi ini, ya, tidak meninggalkan perintah Nabi ini. Baik. Oh, tapi lupa. Nah, kecuali orang yang baru membaca basmalah ketika mencuci kaki dan dia sengaja meninggalkannya. Artinya dia bukan lupa, ya, bukan lupa, bukan khata, bukan keliru juga, ya, bukan dipaksa untuk dia baca basmalah, tapi dia sengaja, dia ingat dan dia meninggalkannya. Nah, orang ini harus mengulangi dari awal, harus mengulangi dari awal. Kenapa? Karena dia tinggalkan basmalah itu secara sadar. Dia tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, demikian yang sudah kita. Baik. Jadi antum bisa menyimpulkan ya, hukum at-tasmiyah atau basmalah sebelum berwudu. Lanjutkan masalah yang lain. An Talha Sayyid. Ini sana. Sudah bisa. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. Satu lagi. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفات الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف وجهه يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. Tiga hadis ini menjelaskan kepada kita kaifiyat madmadah wal istinshaq serta istinthar. Jadi ada 3 rangkaian amalan di sini. Madmadah yaitu berkumur-kumur, istinshaq memasukkan air ke hidung, dan al-istinthar mengeluarkannya. Yang jadi masalah adalah apakah ketiga perkara ini dilakukan secara terpisah atau dilakukan sekaligus. Nah, untuk al-istinshaq dan al-istinthar itu tidak mungkin kecuali sekaligus. Sekali jalan, tidak mungkin masukkan air ke hidung, ya kemudian setelah itu baru dikeluarkan, megap nanti. Nah, itu jelas, ya, itu tidak perlu dibicarakan lagi. Nah, ini masalah antara madmadah dengan istinshaq, antara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Nah, itu bisa dilakukan secara terpisah. Nah, bagaimana sunnah Nabi di dalam hal ini, dalam berwudu? Apakah dipisah atau disatukan? Ada hadis yang pertama ini dibawakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi dikatakan bahwasanya sanadnya dhaif. Baik. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara madmadah dan al-istinshaq. Diriwayatkan oleh Abu Daud, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Di dalam kitab beliau yang lain, yaitu di dalam Talkhisul Hadir, beliau menjelaskan kenapa dikatakan dhaif. Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Dia adalah perawi yang dhaif.
Ibnu Hibban mengatakan yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil. Ya, si Laits bin Abi Sulaim ini sering membolak-balikkan sanad, bongkar pasang sanad dan merafa'kan hadis-hadis yang mursal. Ya, ini menunjukkan kelemahan hafalannya. Ya, kelemahan hafalannya. Wa ya'ti an thiqat bima laysa min hadisihim, dan kadang-kadang meriwayatkan hadis dari orang-orang thiqah yang ternyata bukan hadis mereka. Hingga tarakahu Ibnu Qattan wa Ibnu Ma'in wa Ahmad. Ibnu Qattan, Ibnu Ma'in dan Ahmad meninggalkan riwayatnya, yaitu tidak memakai riwayatnya. An-Nawawi di dalam Tahdhibul Asma' mengatakan ittafaqal ulama ala dha'fihi. Para ulama sepakat atas kedhaifannya. Jadi hadis ini dinyatakan dhaif oleh sejumlah ulama ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, hadis berikutnya ini menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya sunnah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tamadmada wastanfara salatan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Coba lihat di sini disebutkan madmadah dan istinsar. Madmadah berkumur-kumur, kemudian apa? Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Dan mengeluarkan air dari hidung tidak mungkin, ya, kecuali sudah memasukkannya terlebih dulu. Karena kalau dikeluarkan tanpa memasukkan terlebih dulu itu namanya ingusan, flu gitu. Nah, jadi dia beliau sudah masukkannya terlebih dulu ketika berkumur-kumur. Jadi satu kali hidungkan dan 1 kali hirup, ya, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Jadi dilakukan secara bersamaan dan sekaligus. Yumadmidu. Nah, dijelaskan lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yumadmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung, ya, dari al-kaf, dari kita katakan apa? Telapak tangan yang mana beliau mengambil air darinya. Baik, itu. Nanti dijelaskan bahwa mengeluarkannya dengan tangan kiri. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Penulis dalam Talkhis Al-Hadir menyebutkan riwayat-riwayat tentang madmadah dan al-istinsar min kaffin wahidin, dari 1 telapak tangan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan bahwasanya riwayat ini juga ada di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, disebutkan dari Syaqiq bin Salamah dia mengatakan syahidtu Aliyan wa Utsmana tawaddu'a salatan. Aku menyaksikan, aku pernah melihat Ali dan Utsman, mereka berwudu salatan. Wa afrada al-madmadah min al-istinsaq thumma qala hakadha ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha sharihun fil fasli. Nah, jadi ada riwayat lagi dari Ali dan Utsman bahwasanya keduanya berkumur-kumur dan beristinsaq dengan memisahkannya, lalu mengatakan ra'aitu atau ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a hakadha. Kami melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Nah, ini bertentangan dengan riwayat yang ada di sini. Ya, bahwasanya beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya secara sekaligus, sehingga Ibnu Salah, ya, mengingkari riwayat ini. Ya, baik kesanidin. Tapi ini jelas, ya, bahwasanya beliau memisahkannya. Ya, nah demikian kesanidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang terakhir, nah ini hadis muttafaqun alaih. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang sifat wudu, "Tsumma adkhala yadahu famadmada wastansaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salatan." Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dikatakan summa adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan air tangannya ke dalam air, kemudian menciduknya, ya, menciduk air tersebut, famatmada, kemudian berkumur-kumur, wastansaqa, dan masukkan air ke dalam hidung min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan. Dan beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ya, melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Baik. Jadi al-kaf adalah ini ya. Baik. Jadi ada beberapa yang dapat kita simpulkan dan dapat kita petik dari ketiga hadis yang kita bacakan tadi. Ya, mulai dari hadis Talha bin hadis Talha dari ayahnya, dari kakeknya, kemudian hadis Ali, dan terakhir hadis Abdullah bin Zaid. Yang pertama, hadis Talha yadullu ala istihbabil fasli bainal madmadah wal istinsyaq. Hadis Talha menunjukkan dianjurkannya memisahkan antara madmadah dan al-istinsyaq, yaitu caranya adalah bi ayyakhudha likulli wahidin ma'an jadidan, yaitu berkumur-kumur dengan air yang tidak dipakai untuk memasukkan air ke hidung. Masing-masing mengambilnya, mengambil air yang baru. Liyakuna ablaq fil isbaq wal inqa, agar ini lebih membersihkan dan lebih lebih sempurna. Itu hadis Talha. Hadis yang pertama, walaupun dikatakan sanadnya dhaif. Ya, kita katakan bahwa ada hadis lain dari Ali dan Utsman yang menguatkannya. Ya, yang menguatkannya dan yang yang bisa mendukungnya, yaitu hadis Saqif bin Salamah, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sakan di dalam Sahihnya, dan juga dia Al-Maqdisi di dalam Mukhtaraf dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, bahwasanya Saqif bin Salamah pernah melihat Ali dan Utsman berwudu dengan memisahkan madmadah dan istinsyaq. Kemudian dia mengatakan, keduanya mengatakan, hakadza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti itulah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Baik. Yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu menunjukkan ala istihbabil madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidah. Menunjukkan dianjurkannya bermadmadah, berkumur-kumur, dan masukkan air ke hidung dari satu telapak tangan, yaitu dari satu kali cidukan. Bisa nasi ghurafat, ya, sebanyak 3 kali cidukan. Ya. Baik, ini tujuannya apa? Mura'atan lil iqtisadi fi ma'il wudu. Untuk menjaga ataupun untuk berhemat, ya. Untuk berhemat, memperhatikan penghematan di dalam penggunaan air wudu. Baik. Kenapa? Li'anna al-fam wal anf juz'ani min adwin wahidin wa huwa al-wajh. Mulut dan hidung itu adalah 2 bagian tubuh yang berasal dari satu bagian tubuh, yaitu wajah. Yaitu sama-sama di wajah, tempatnya juga berdekatan. Ya, hidung dan mulut berdekatan. Jadi bisa dilakukan secara sekaligus. Maka demi penghematan, ya, bisa dilakukan sebanyak 1 kali cidukan saja untuk kedua anggota wudu ini, yaitu membersihkan mulut dan hidung. Baik. Kemudian hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan dianjurkannya madmadah dan istinsyaq dari satu tangan sebanyak 3 kali cidukan, sama seperti hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita katakan hadis yang menunjukkan pemisahan itu juga sahih, minimal hasan, dan hadis ini juga hasan, maka kedua-duanya boleh kita amalkan. Ya, memisahkannya ataupun menyatukannya. Nah, mungkin kita bisa menggabungkan antara keduanya. Kalau air melimpah, artinya banyak, ini boleh dipisahkan. Ini ablagu lil inqa wa taharah wal isbal. Ini lebih baik di dalam hal apa? Membersihkan, jadi dalam hal menyempurnakan, ya, dan menyucikan anggota wudu kita, yaitu mulut dan hidung. Nah, kalau kita ambil air khusus untuk kumur-kumur dan mengambil air khusus untuk hidung, nah itu lebih bersih tentunya daripada kita ambil untuk sekaligus kedua-duanya. Nah, itu kalau air melimpah. Nah, kalau air sedikit,
maka lebih baik mengamalkan sunnah yang kedua ini. Al-iktisad bil ma', untuk berhemat dalam penggunaan air. Misalnya kita berwudu dan Nabi SAW sering berwudu dari satu mud, ya, dari satu mud, ya, satu mud itu satu cidukan tangan orang dewasa, ya kira-kira satu gelas aqua kecil itu. Nah, bagaimana berwudu sampai 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung juga 3 kali, dipisahkan antara keduanya. Nah, tentu banyak air yang boros, ya, Nabi tidak mencukupi. Bahkan kalau kondisinya seperti itu, dan itulah dia kondisi di mana Rasulullah SAW sering berwudu, karena beliau berwudu dengan satu mud air, maka lebih baik adalah mengamalkan sunnah yang kedua ini, yaitu yang diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Zaid, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu kali cidukan, ya, dari satu telapak tangan. Nah, ini kan azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh penulis oleh para ulama, ahsanu tawjihin, dan bentuk penggabungan bil jam'i, ya, bentuk penggabungan yang baik-baik baina hadhihi nusus, antara nas-nas yang ada dan hadis-hadis yang ada di dalam bab ini adalah huwa ikmaluha wa hamluha ala ta'addudil ahwal, yaitu membawakan hadis ini dan mengamalkannya sesuai dengan kondisi yang ada seperti yang disebutkan tadi. Wa ikhtilaf istifad ma'a kulli marrah, ya, dan melakukannya secara variatif. Jadi silakan lakukan antara keduanya. Sekali-kali antum berwudu dengan memisahkannya, sekali-kali antum berwudu dengan menggabungkannya. Sama seperti mengusap telinga. Mengusap telinga kita boleh mengambil air baru untuk khusus mengusap telinga. Walaupun kebanyakannya Nabi itu apa? Membasuhnya sekaligus dengan membasuh kepala, mengusap kepala, mengusapnya sekaligus, ya. Ketika mengusap kepala, namun boleh, dan ada riwayatnya bahwasanya beliau mengambil air baru untuk mengusap telinga. Jadi lakukanlah kedua-duanya. Yang paling baik di dalam bab-bab atau masalah-masalah seperti ini adalah mengamalkan semua kaifiyat yang warid dan sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukannya sesuai dengan kondisi itu lebih baik. Misalnya apa? Dalam kondisi air sedikit, maka lebih bagus antum menggabungkan, baik itu menggabungkan pengusapan kepala dan telinga, dan menggabungkan antara mafrah dengan lisan. Itu yang terbaik dalam kondisi antum berwudu dengan air yang terbalas. Tadi kalau misalnya, ya, air itu melimpah, ya, banyak kan gitu ya, silakan antum pisahkan antara keduanya, tidak mengapa, boleh. Demikian dari Fitin rahimani wa rahimakumullah muslimin. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamattu wa yastansifu taratan bi ghurfatin wa taratan bi ghurfatayn wa taratan bi thalathi ghurfat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan satu kali cidukan, kadang-kadang dari 2 kali cidukan, kadang-kadang 3 kali. Wa kana yaqidu bainal madmada wal istinshaq, dan kadang-kadang beliau yaqidu menyambung antara madmadah dengan istinshaq. Fa yaqulu nisfal ghurfah li famihi wa nisfal li anfi, beliau mengambil setengah untuk kumur-kumur dan setengah untuk ke hidung. Wala yumkin fil ghurfi illa hadha. Baik. Walam yaji al-fasl baina al-madmadah wal istinshaq fi hadits sahih al-batta. Dan jadi ini perkataan Ibnu Qayyim. Dan tidak ada hadis yang sahih tentang memisahkan antara madmadah dan istinshaq. Adapun lafal Abu Daud madmadah min al-kaffi alladhi ya'khudhu fihi al-ma', wa lafzun Nasa'i madmadah min al-kaffi alladhi ya'khudhu bihi al-ma'. Beliau berkumur-kumur dari tangan di mana beliau mengambil air, dengan tangan yang mana beliau mengambil air. Ya, berkumur-kumur dari telapak tangan yang mana beliau mengambil air dengannya. Baik, itu. Amma hadis musarrif falam yurwa illa an abihi an jaddihi wa la yu'raf li jaddihi suhbah. Jadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya hadis itu dhaif. Ya, karena
Musarrif kakek dari Talha bin Musarrif ini tidak dikenal sebagai seorang sahabat. Demikian juga Nawawi mengatakan ittafaqal ulama ala dha'fihi. Demikian juga Al-Hafiz mengatakan sanadnya dhaif. Ya, fa bihadza fa yakunu ma warad min hadhihi min sifat huwa ayyumatmid wa yastantik thalatha marrat min thalathi ghurafat. Wa hadha yufhamu min hadits Ali wa hadits Abdullah bin Zaid alladhi fi sahihain. Amma hadits Talha fa innahu yafsilu bainal madmada wa bainal istinsaq fa ya'khudhu li kulli wahidin ghurfah walakin lam yubayyin adad al-ghurafat. Adapun hadits Talha itu memisahkan antara madmadah, kumur-kumur dan istinsaq, yaitu masing-masing mengambil satu kali tidukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Itu dah dia ikhtilaf di kalangan ulama di dalam masalah ini. Nah, ada yang menggabungkannya, ada yang mengatakan hadis itu dhaif, tidak bisa dipakai. Ya, ada yang berusaha untuk menggabungkan antara keduanya, yaitu dengan mengatakan bahwa yang paling bagus adalah mengamalkan seluruh dalil yang ada apabila dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang sahih. Baik, tadi sudah kita bawakan juga hadis dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan yang memisahkan antara madmadah dan istinsaq, lalu dinisbatkan perbuatan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya sahih ya, sanadnya sahih dan disahihkan oleh Ibnu Mulaqin. Ala kulli hal, kesimpulannya, kalau hadis itu dinyatakan sahih, minimal hasan, maka yang terbaik adalah menggabungkan antara kedua cara tersebut sesuai dengan apa kondisi yang ada. Sebagai ulama ada yang mendhaifkannya, lalu mereka memilih untuk tetap menggabungkannya dan tidak memisahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالملك ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. Baik, jadi demikianlah yang masalah fikih sangat luas. Ya, banyak istilah dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik itu perbedaan di dalam menghukumi hadis sampai di dalam memahami hadis itu. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, begitulah luasnya masalah fikih ini. Jadi kita harus memiliki dada yang lapang dan luas juga di dalam menerimanya. Ya, dan tidak ngotot enggak karuan kan begitu ya. Wah, kamu itu salah. Enggak ada tuntunannya seperti itu. Ya, ternyata apa? Yang dia pahami dari satu pemahaman ulama. Ya, ternyata ada ulama lain yang memahami dari sisi yang lain, yang berbeda dengan apa yang dipahaminya, atau ulama yang dia ambil pendapatnya. Jadi demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah jami'an. Selama perselisihan itu adalah perselisihan di kalangan ahlus sunnah, maka kita harus menerimanya dengan dada yang lapang, ya, dengan kepala yang dingin. Ya, jangan saling menyerang satu sama lain. Begitulah dia yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, mereka saling berbeda pendapat. Bahkan mereka berbeda, apa kata ulama? Janganlah perbedaan pendapat di antara kita di dalam menghukumi seseorang membuat kita saling berselisih dan berpecah belah. Itu dalam menghukumi orang, bukan menghukumi satu perbuatan, satu amalan atau ibadah. Ya, jadi kita tidak lihat para ulama itu saling kita katakan saling menjelekkan, ya, saling saling berpecah satu sama lainnya karena perbedaan di dalam masalah-masalah fikih. Jadi mereka sangat toleran di dalam masalah ini. Ya, seperti yang kita lihat, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama terkini seperti antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sedekah, dalam masalah menutup wajah dan seterusnya. Jadi lapang. Nah, demikian. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ada perkataan dari para ulama, dari para salaf
bahwa kelapangan ya, kalau nggak salah waktu kita membahas bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya, bahwa kelapangan ini ada rahmat bagi umat, ada keluasan bagi umat. Ya. Nah, hingga ada jalan keluar, hingga ada hal-hal yang bisa bermanfaat dan bermanfaat bagi umat ini dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Ya, seperti tadi ya, masalah tasmiyah, basmalah, kemudian masalah berwudu, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dengan satu kali sidukan atau dipisah sidukannya. Perbedaan pendapat di dalam masalah hadis, yang menghukumi hadis apakah hadis tasmiyah sahih atau tidak. Demikian juga hadis mengenai memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung apakah sahih atau tidak, dan seterusnya. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki, wa fi qadamihi mislul sufri, lam yusibhul ma'u, dan pada kakinya terdapat al-qadam, ya. Qadam itu pada asalnya untuk telapak kaki bagian bawah. Itu qadam. Tapi juga digunakan juga untuk apa? Bagian atas. Zahrul qadamain. Kalau dikatakan zahrul qadamain, artinya apa? Telapak kaki bagian atas. Ya, telapak kaki ada bagian bawah, ada bagian atas. Nah, di sini apa yang dimaksud di sini? Apakah qadam bagian bawah atau qadam bagian atas? Hah? Ya, muhtamal. Mungkin yang dilihat adalah qadam bagian bawah, dan mungkin juga bagian atas. Tapi besar kemungkinan yang tidak tersentuh air di sini adalah qadam, yaitu telapak kaki bagian atas. Ya, kalau bagian bawah pasti terbasuh dengan air, kan begitu ya. Kemungkinan dia berwudu hanya membasuh bawahnya saja, atasnya tidak dia basuh dengan sempurna. Wallahu a'lam. Lam yusibhul ma'u, belum terkena air. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, irji fa ahsin wudu'ak, kembalilah dan baguskanlah wudu'mu. Artinya wudu'nya tidak sah. Ya, dia harus mengulang wudu'nya. Zahirnya ikhwan fillah, dia sudah menghilangkan wala. Karena para ulama mengatakan syarat di dalam wudu adalah wala. Artinya apa? Pembasuhan itu dilakukan secara kontinuitas di dalam pembasuhan anggota wudu. Kalau orang berwudu, ya, dia lupa membasuh kepala, mengusap kepala. Lalu 5 menit kemudian dia baru teringat. Bolehkah dia langsung menyempurnakannya hanya dengan mengusap kepala, atau dia harus berwudu lagi? Nah, kalau sudah hilang syarat mualah, ya, secara terus menerus, maka dia harus mengulang dari awal. Kecuali masih ada wala, artinya tertinggal tapi belum terpisah dari wudu. Itu mungkin terjadi, kan begitu ya? Mungkin terjadi. Seseorang berwudu, ketika dia basuh kakinya, ada satu yang belum terbasuh, kemudian diingatkan oleh seseorang, itu belum kena air, lalu dia basuh dengan air. Ya, dia basahkan dengan air, maka sah wudunya. Nah, akhirnya di dalam riwayat ini, orang ini, laki-laki ini sudah meninggalkan wala. Artinya apa? Dia sudah berwudu, sudah pergi kemana-mana, ya. Ternyata ada bagian yang belum terbasuh air. Maka dari itu Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Nah, demikian. Nah, kalau ketika itu dia sedang berwudu, Nabi tidak perlu menyuruhnya untuk mengulangi wudu, cukup menyuruhnya untuk apa? Membasahkan, ya, tempat ataupun bagian yang belum terkena air tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, maka Nabi mengatakan kepadanya, irji fa ahsin wudu'ak, kembali dan baguskan wudu'mu. Artinya Nabi menyuruhnya untuk apa? Mengulang wudu'nya. Sama seperti Nabi menyuruh seseorang untuk mengulang apa? Salatnya. Ya, ketika seseorang datang lalu mengerjakan salat, selesai salat Nabi menyuruhnya untuk mengerjakan lagi, mengulang lagi.
Nah, setelah selesai dia sholat, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu cara sholat kecuali yang ini. Maka Nabi menjelaskan kepadanya tata cara dan sifat sholat, ya, sesuai dengan sunnah beliau. Ya, ternyata yang ditinggalkan oleh orang itu adalah tumaninah di dalam sholat. Nah, di sini Nabi menyuruhnya untuk mengulanginya karena ada bagian yang belum terkena air. Jadi dalam riwayat lain, ya dikatakan, ya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Hurairah, ya, dan dari diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatawadda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berwudu. Fataraka mawdi'a dhukurin ala qadamihi. Dia meninggalkan mawdi'a dhukurin. Mawdi'a dhukurin adalah bagian sebesar ujung kuku ini, sebesar kuku. Ya segini. Ya, sebesar kuku. Pada kakinya, telapak kakinya, baik bagian atas maupun bagian bawah yang belum terkena air. Fa'absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihatnya. Lalu Nabi mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah binasalah tapak-tapak kaki, ya, yang belum tersentuh air itu dari api neraka. Nah, demikian. Baik, ini adalah ancaman, ya, dengan api neraka. Min ini bermakna bah. Ya, celakalah, ya, telapak kaki itu, ya, dengan ancaman azab dari neraka. Baik. Jadi hadis ini Ikhwanuddin, ya, menunjukkan kepada kita wajibnya ta'mimu a'dha'il wudu. Wajibnya meratakan anggota wudu untuk disiram air. Dan larangan meninggalkan sesuatu pun dari anggota wudu itu walaupun sedikit, ya, yang tidak tersiram atau tidak terkena air. Dan konsekuensi hukumnya adalah la yasihu ma'ahul wudu. Wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah jika dia sengaja meninggalkannya atau tertinggal lalu telah terputus dari wudu, yaitu hilang secara kualanya, yaitu mualat. Baik. Nah, kemudian Ikhwanuddin, dapat diambil juga dari hadis itu adalah masyru'iyatul ihsanil wudu wa isbaghuhu wa itmamuhu. Pensyariatan membaguskan wudu, menyempurnakan dan meratakannya. Ya, jadi kita berwudu itu harus benar-benar rata. Ya, pastikan semua anggota wudu sudah terkena air. Ya, kaki kita, sela-sela yang ada pada anggota tubuh kita, misalnya apa? Jari jemari itu harus disela-selai. Kemudian jari-jari kaki juga harus disela-selai. Demikian juga jenggot harus disela-selai. Nah, bagi yang punya kulit tebal hendaklah dia menggosoknya, ya, supaya apa? Supaya memastikan air masuk ke mengenai kulitnya. Nah, jadi dia harus sungguh-sungguh di dalam melakukan wudu ini. Ya, sungguh-sungguh di dalam melakukan wudu. Janganlah dia terburu-buru dan janganlah dia melakukannya setengahnya saja hingga ada bagian-bagian yang terluput dan tertinggal tidak tersiram air. Konsekuensi hukumnya wudunya nanti tidak sah. Sementara wudu ini merupakan syarat sahnya salat. Maka dari itu Nabi memberikan ancaman yang keras. Wailun lil aqabi minan nar. Ini adalah ancaman. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan bahwa isbagul wudu ini hukumnya wajib. Karena ada ancaman, ya, ada ancaman dan peringatan keras terhadap orang-orang yang mengabaikannya. Baik, nah, kemudian yang terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan satu mud. Dengan apa? Satu mud. Dan mandi dengan satu sa' atau 5 mud. Satu sa' sama dengan 4 mud. Satu sa' ukurannya sama dengan 4 mud. Satu mud kira-kira 750 mililiter. 750 mililiter. Aqua itu berapa mililiter? Hah? Berapa? Yang sedang
Yang sedang 600. Ya, kira-kira segitu. Segitu kira-kira. Ya. Nah, berarti 4 mud atau 1 tok berapa? 4 kali 7,5 berapa? 3 liter. Ya, kira-kira 3 liter untuk mandi. Ya, untuk mandi 3 liter dan untuk berwudu 1 mud. 3 liter atau 3 liter lebih, ya apa namanya? Lebih 3, berapa? 3,7 ya. 3,7 liter. Ya, karena Nabi dikatakan di sini satu tok sampai 5 mud. Ya, sampai 5 mud. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itulah dia ukuran Nabi berwudu dan mandi. Para ulama berbeda pendapat. Apakah ini batas maksimal atau minimal? Kalau batas maksimal artinya apa? Enggak boleh lebih. Atau batas minimal? Minimal segitu. Maksimal ya silakan. Nah, ini bukan batas maksimal dan minimal. Ini hanya menunjukkan sunnah Nabi di dalam penghematan penggunaan air. Ya, kalau dikatakan ini batas minimal, wah, boleh berfoya-foya dengan dalam penggunaan air, ini juga tidak dibenarkan. Jadi inilah dia ukuran yang ideal untuk berwudu dan mandi. Apa ukurannya? Ideal untuk wudu dan mandi. Wudu 1 mud, mandi 3 liter. Mandi 3 liter. Cukup mandi 3 liter. Ya cukup. 3 liter itu berapa? 2 botol aqua, botol aqua besar itu berapa liter? 1000. 1,5. Berarti 3 itu 2 ditambah 1 itu kecil. Iya kan? Nah, itu cukup untuk mandi. Ya cukup untuk mandi. Nah, walaupun ya silakan ya kalau kurang yakin silakan mandi pakai shower, mandi pakai atau pakai gayung dan sebagainya, cuma jangan berlebih-lebihan dan jangan kita katakan mubazir di dalam penggunaan air. Itu saja ya. Nah, berwudu dengan 1 mud itu bukan berarti kita meninggalkan isbagh. Tidak ada pertentangan antara perintah Nabi untuk isbaghul wudu dengan berwudu dengan 1 mud. Artinya apa? Ukuran 1 mud ini kita juga bisa isbagh. Bisa juga itmam. Bisa juga ihsan di dalam berwudu. Asalkan wudunya itu benar-benar. Ya, ketika basuh tangan yang benar-benar diratakan kan begitu ya. Bukan berarti harus berpoya-poya tangan itu diletakkan di bawah keran itu sampai 1 menit ya, supaya basah semua. Ya. Bukan seperti itu. Ya, tapi ya meratakan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Itu yang dituntut. Bukan sampai biru dia, ya tapi disiram air, tidak. Bukan itu jenazah Allah wa jami'an. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita fadilatul ikhtisar. Keutamaan berhemat fima'il wudu wa fima'il ghusli. Ya di dalam penggunaan air wudu maupun air mandi dan yang lain sebagainya. Wa anna al-israf fihi, dan bahwasanya sikap berlebih-lebihan mubazir di dalam hal ini laisa min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk petunjuk dan bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Anas bin Malik berkaitan dengan takaran air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan dengan masalah yang lainnya pada kesempatan berikutnya insyaallah. Ini berarti mood kita memang berbeda dengan moodnya Madinah. Tangan kita kecil-kecil. Nah, kalau kurang dari 1 mood sah nggak wudu? Saya tanya lagi. Kalau orang berwudu kurang dari 1 mood, sah apa tidak wudunya?
sah apabila memang betul-betul rata dan tidak ada satu bagian pun yang tertinggal. Allah. Jadi belum tersebut. Kalau ukurannya satu mud itu berapa? 750 mili. Ya wudu segini cukup lah. Apalagi antum di Masjidil Haram kan begitu ya. Ya. Wudu pakai gelas kecil gitu aja. Sebagian kaum muslimin berwudu ketika berwudu mereka menghidupkan air keran dengan kencang. Bagaimana hukumnya? Ini bisa masuk kepada bab israf dan hukumnya makruh. Dan bisa merugikan orang lain. Kenapa? Begitu dia selesai wudu, habis itu air. Yang antri di belakang kecewa. Jadi hukumnya makruh itu. Salat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Wajib hukumnya karena Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah kamu duduk, ya, pada tajlis hatta ya tusalli rak'atain, hingga kamu mengerjakan salat 2 rakaat. Para ulama menjelaskan, apakah ya duduk sebelum melakukan tahiyatul masjid itu menggugurkan kewajiban ini? Artinya orang masuk, dia duduk sebelum dia mengerjakan tahiyatul masjid. Entah karena lupa atau apa terburu-buru, duduk dia. Apakah gugur kewajiban karena duduknya dia di dalam masjid sebelum dia melaksanakan salat tahiyatul masjid? Jawabnya tidak gugur. Walaupun dia sudah terlanjur duduk, ya, dia bangkit dan mengerjakan salat 2 rakaat. Ada sebagian orang wadah terlanjur juga, biasanya terlanjur juga kan gitu. Jadi judulnya terlanjur duduk. Enggak gugur, ikhwan fillah. Dia tetap harus bangkit dan mengerjakan 2 rakaat itu. Apa hukumnya bagi penggali kubur bila dia menerima upah? Ya boleh, dia menerima upah, tidak ada larangan, ya, bagi mereka. Berarti mereka tidak melaksanakan fardu kifayah, bukan ini maksudnya. Ya, masalahnya adalah tenaga yang telah dikeluarkan untuk itu, kan begitu ya? Ya sama dengan penjual kain kafannya. Pak, ini fardu kifayah, saya ambil aja ya, nggak usah bayar ya, tidak bisa. Sudahlah pergi sana katanya gitu. Betul-betulnya nggak ada yang jualan kain kafan di Filipina. Bingung kan tuh? Ya tidaklah, dikasihlah bayaran untuk apa? Termasuk harta yang harus dikeluarkan dari si mayit, ya, harta si mayit yang harus dikeluarkan adalah untuk pengurusan jenazahnya. Termasuk di dalamnya apa? Ya membayar, ya, orang yang menggali kuburnya dan seterusnya. Kecuali untuk mau gali sendiri silakan. Waktu zaman Nabi, fardu kifayah, setiap hari itu, apakah mereka menggunakan papan untuk menutupi mayit? Wah, boros sekali kalau waktu itu menggunakan papan, karena papan mahal, barang mewah zaman Nabi. Mereka menggunakan apa? Batu. Ya, karena daerah mereka memang banyak batu. Pernah ke Mekah? Banyak pohon atau banyak batu? Yang banyak pohon di Natal sana, Pak ya. Nah, kalau di Mekah agak banyak pohon, banyak apa? Batu. Jadi ditutup dengan batu di sana dulu. Sekarang juga demikian. Bolehkah kendaraan parkir di depan pekarangan kuburan, sementara tak ada lahan parkir di luar pekarangan kuburan? Ya boleh aja. Ya asal nggak ada tanda di lahan parkir.
Ada tanda itu P di sini ya. Kalau ada ya dilarang kan begitu. Kalau P saja nggak ada tilangnya ya silakan parkir di situ kan begitu ya. Nah, ya artinya taatilah peraturan lalu lintas. Ini bukan kaitannya dengan kuburan dan lain sebagainya. Ini masalah yang berkaitan dengan ulil amri ya. Anak ada penyakit sulit, hidung tersumbat sebelah. Apa hukumnya beristinsya? Ya, masukkan yang bisa masuk, yang nggak bisa masuk jangan dimasukkan. Ya hirup, walaupun yang terhirup hanya sebelah lubang saja. Yang bersihkan yang bisa dibersihkan. Kalau sebelah nggak bisa hirup karena tersumbat. Ya sudah, jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaifiat cara berwudu untuk bagian kaki. Apakah wajib membasuh jari jemari? Ya wajib. Ya, jari jemari itu termasuk bagian kaki. Maksudnya jari jemari kaki. Termasuk juga sela-selanya yang kadang-kadang tidak akan tersentuh air kalau hanya disiram. Ya, ditanyakan sini atau bisa hanya dengan menyiramnya saja. Ya, menyiramnya saja kalau dipastikan bisa membasahi semua bagian kaki boleh. Ya boleh. Ya karena bukan syarat menggosoknya. Maka dari itu kondisi kalau antum celupkan, ya antum berwudu di pinggir sungai, kalau antum celupkan saja gitu, ya masukkan kaki ke dalam sungai itu kan atau kolam atau apa, antum tarik kan gitu ya, sah wudunya, sah. Karena menggosok bukan syarat, sebagaimana yang saya jelaskan. Baik. Hanya saja pastikan kalau disiram itu memang terkena semua bagian kaki. Baik. Bolehkah memelihara ikan hias dalam akuarium? Pada dasarnya memelihara hewan ini boleh itu, asalkan tidak hewan yang memudaratkan. Ya, seperti apa? Memelihara ular itu tidak boleh. Para ulama mengharamkannya. Memelihara harimau, karena itu mudaratnya besar, membahayakan jiwa dia dan membahayakan juga jiwa orang lain. Berapa banyak kisah-kisah ataupun cerita-cerita, bukan cerita bohong, beneran. Orang yang memelihara ular, jadi ditelan oleh ularnya sendiri atau anaknya ditelan oleh ular itu. Ya, nah demikian. Jadi tidak boleh binatang-binatang buas terpelihara. Nah, kalau binatang-binatang ya jinak ini boleh dipelihara. Ya, asalkan syaratnya kita memenuhi haknya. Ya, itu syaratnya itu. Memelihara binatang boleh. Tapi syaratnya kita memenuhi haknya, yaitu memberinya makan. Artinya matinya itu jangan sampai mati kelaparan karena nggak makan dia. Ya, nah demikian. Nah, jadi kita harus berlaku ihsan juga. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala urusan, termasuk di dalam kalau antum melihara binatang, ya antum harus berkewajiban untuk memberinya makan. Apalagi binatang itu antum kurung dan antum membatasi gerakannya. Dia tidak bisa mencari apa? Mencari makan sendiri. Nah, hadis Nabi berkaitan dengan wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Itu menunjukkan bolehnya memelihara kucing dan mengurungnya. Karena yang dibicarakan dan dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena dia mengabaikan apa? Makanannya. Ya, tidak dia beri makan dan tidak dia juga dia lepas. Jadi kalau dia beri makan, maka boleh. Ya, apalagi kucing-kucing bukan kucing garong ya. Kucing hias, kucing-kucing Angora, Persia kan itu kan nggak mungkin dilepas. Dia dikasih rumah kan begitu ya, dikasih kurungan supaya nggak hilang. Nah, silakan antum pelihara kucing-kucing seperti itu, asalkan antum beri makan. Wallahu a'lam. Termasuk juga memelihara ikan hias. Nah, dia kata kalau burung gimana Ustaz? Ya burung juga sama. Apakah cat yang terkena pada anggota wudu dapat menghalangi air wudu? Anda nggak tahu cat itu ada berapa macam dan berapa jenis.
Karena Anda dengar ada cat yang memang bisa tidak menghalangi air ya. Nah, ada cat yang bisa menghalangi air. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau itu menghalangi air masuk kepada anggota wudu, maka ini harus dihilangkan. Wajib dihilangkan. Tapi kalau tidak, ya maka tidak wajib. Walaupun dari sisi kebersihan harus dibersihkan. Bagaimana jika mengambil wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Harus membaca basmalah juga? Iya. Ya. Kalau kita terpaksa ya berwudu, ini terpaksa ya, nggak ada tempat wudu lain kecuali di situ, ya. Karena sumber airnya di situ dan nggak ada kondisi yang memaksa kita untuk berwudu di situ, maka silakan berwudu di situ dan baca basmalah. Karena kita tidak sengaja ingin berzikir di situ. Sama seperti fatwa ulama boleh membawa mushaf ke dalam apa? Ke dalam WC jika dikhawatirkan diletakkan di luar hilang. Kalau kita letakkan di luar hilang. Termasuk juga handphone yang ada Qurannya kan begitu ya, muratalnya. Asalkan jangan dihidupkan muratalnya di situ. Tapi kan kita membawa Quran sebagai handphone sekarang ini ada Qurannya juga, ada mushafnya juga kan begitu ya, ada hadis dan lain sebagainya. Boleh kita membawa ke dalam WC. Ya, kalau tinggal di luar jelas hilangnya. Ya, dan membawa bagi darurat kan begitu ya. Nah, demikian juga untuk berwudu, ya baca basmalah dan lakukan seperti biasa. Manakah yang lebih utama? Mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah atau salat sunnah rawatib? Bila waktu yang ada cuma untuk mengerjakan satu salat saja. Ya, digabungkan antara keduanya. Ya, karena amalan-amalan yang sunnah satu sama lainnya bisa digabungkan asalkan sejenis. Tidak bisa menggabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat witir. Kenapa? Karena beda. Witir harus ganjil, salat tahiyatul masjid dua rakaat ya, bisa digabung. Ya sudah, kerjakan salah satu dari keduanya. Ya, itu sudah mencukupi. Nah, tapi kalau bisa digabung maka gabung. Contohnya salat sunnah qabliyah zuhur dengan salat sunnah salat tahiyatul masjid. Lakukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Itu lakukan niatnya. Adakah hadis yang melarang minum berdiri? Ada. Ya, larangan minum berdiri ada larangannya. Makan berdiri, wah ini Allah alam. Ini sudah kita bahas kemarin. Secara khusus nggak ada hadis yang melarang makan berdiri. Karena hadis itu untuk minum. Sebagian mengatakan bisa makan antara makan dan minum. Ya, kita katakan itu berlaku jika tidak ada riwayat. Ya, minimal dari sahabat yang memang mereka tidak makan dengan berdiri. Ada riwayat dari Ibnu Umar, dia bahwasanya ia makan berdiri. Wallahu a'lam. Jadi masalahnya agak panjang. Boleh kita bergaul dengan orang kafir atau dengan orang Islam yang fasik? Apa maksud bergaul di sini? Menjadi khullah, teman dekat, ya, teman yang kita berikan kasih sayang kepadanya, atau teman sekedar ya muamalah. Kalau teman artinya di sini bergaul adalah sekedar muamalah, silakan. Asal jangan ada kecondongan kecintaan hati kita kepadanya. Silakan untuk bermuamalah dengan orang Cina, bermuamalah dengan orang Nasrani, dengan bermuamalah dengan orang Yahudi sekalipun, ya, atau orang-orang Muslim yang fasik, selama kecondongan hati tidak ada. Karena wala itu berkaitan dengan apa? Ya, wala dan barok berkaitan dengan kecondongan hati. Bolehkah kita juga meluapkan emosi dan hinaan kepada orang kafir dan orang fasik yang telah menghina dan maki kita? Ya, tidak selamanya. Ya, perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk serupa. Nabi ada orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Ya.
Maka Aisyah membalasnya sama, Assalamualaikum warahmatullahi, ditambah lagi kan gitu ya. Maka Nabi mengatakan Aisyah, cukup kamu mengatakan kepadanya waalaikum. Ya, lebih santun, ya lebih beradab, beretika, dan jauh dari apa namanya al-kufr, ya, dan tafakhur. Jadi al-mu'minu laisa bifahishin wala mutafahhish. Orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata keji dan mengucapkan mengumbar kata-kata yang keji. Nah, demikian. Jadi tidak selamanya ya kata-kata mereka itu dibalas dengan yang serupa. Wallahu a'lam. Bahkan kalau maslahat menuntut kita memaafkan, ya, wasfahil fal jamil, maafkanlah dengan cara yang baik. Terlebih kalau kita balas, maka dia akan balas lebih garang lagi. Akhirnya apa? Nggak selesai itu caci memakinya. Ujung-ujungnya berantem gitu. Ya, jadi kalau kondisi menuntut ya kita hindari, ya, kita sudahi, ya, hinaan dan makiannya supaya berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencaci apa? Tuhan-tuhannya orang kafir. Agar maslahatnya apa? Agar mereka tidak balas mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, tentunya kalau sudah caci maki dengan cara yang keji, ya orang kafir tidak ada ukurannya. Nah, kalau kita mungkin agak malu-malu dikit kan gitu ya. Nah, mana yang lebih mudarat? Lihat, kalau mudaratnya kita membalas caciannya, maka kita tidak usah membalasnya. Apalagi dilihat orang banyak kan gitu ya. Baik. Bolehkah menggunakan minyak rambut seperti obat penghitam rambut? Minyak rambut dengan penghitam rambut itu beda. Penghitam rambut ini ya, bisa menghitamkan uban. Nah, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau minyak rambut silakan pakai. Nabi juga pakai minyak rambut, tapi bukan penghitam rambut. Tidak boleh kita mencat uban. Baik. Dalam kaitannya dengan wudu. Nah, ini berkaitan dengan zat yang kita pakai. Minyak rambut kalau itu ya kita lebih bagus kita pakai sudah berwudu. Nah, lebih bagus, lebih baik kita pakai sebelum sudah berwudu. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya imunisasi bagi anak-anak? Allah alam, ini mungkin ditanyakan kepada dokter yang mengerti tentang imunisasi, yang kurang mengerti apa maksud imunisasi itu, zat apa yang dimasukkan ke dalam anak, ya ke dalam tubuh anak maksudnya ya. Apakah mudarat atau yang betul-betul bermanfaat? Ya, itu tergantung kepada bentuk dan zat yang digunakan untuk imunisasi itu sendiri. Wallahu a'lam. Ini mungkin diserahkan kepada yang lebih takhassus dalam bab ini. Bolehkah kita menyumbangkan kepada orang kafir yang mendapat kemalangan? Kalau ditanya boleh ya boleh. Orang kemalangan siapapun orangnya kita bantu. Ya, tetangga kita kafir, kebakar rumahnya, ya minta tolong dia, atau siram rumahnya. Oh enggak, kamu kafir sudah. Terbakar juga rumah itu nanti. Ya, itu kecil dia tolong orang yang kemalangan, siapapun orangnya. Nah, itu juga termasuk bagian dakwah. Nah, kalau kita tolong dia, luluh hatinya, wah ini orang Islam memang bagus, baik akhlaknya, luar biasa. Saya kemalangan dibantunya, kan begitu ya. Nah, dakwah. Boleh jadi dia masuk Islam. Kita lihat orang kafir. Ya, orang Islam kemalangan dibantunya. Akhirnya orang Islamnya sendiri apa? Ya, murtad. Baik. Bagaimana caranya bertayamum? Nanti datang babnya bab tayamum ya. Apa saja sebagai pengganti air? Yang pengganti air adalah segala sesuatu sahih dan thayyiban. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi dan itu suci, baik. Maka kita bertayamum bisa menempuhnya pada meja ini, pada ambal ini, dinding ini, semua yang ada di atas permukaan bumi. Tidak terkhusus pada tanah, nanti akan ada penjelasannya.
Maka di atas pesawat tidak mungkin aku minta pilotnya turun dulu supaya menepukkan tangan aku ke bawah. Repot kali Islam tidak seperti itu. Ya, nah demikian. Tepukkan saja di depan tempat duduk yang ada atau di dinding pesawat kan begitu ya. Nah, lalu antum pusatkan baca basmalah, bismillah, baru pusatkan tangan ke tempat yang ditentukan. Ya, pusat wajah dan telapak tangan selesai. Sudah dia proses tayammum. Apa hukumnya berkumur-kumur menghirup air yang hidup? Kita sudah jelaskan hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan idza tawadda faham ini. Jika kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi hukumnya wajib. Ini pertanyaan terakhir ini ya. Yang paling panjang. Assalamualaikum. Ana mau tanya, di tempat ana bekerja dilarang untuk memakai jenggot. Bilang sama dia, saya tidak memakai jenggot, saya berjenggot. Ana mau keluar, tapi belum ada kerjaan sebagai penggantinya. Ditambah lagi adanya faktor keluarga yang tidak terima kalau saya keluar dari kerjaan tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik? Ustaz, karena anak sangat takut untuk melanggar perintah Rasulullah SAW. Baik, yang terbaik adalah antum kerja dan tetap memelihara jiwa. Kata yang terbaik, itulah dia. Dan terbaik antum tetap berjenggot dan tetap bekerja di situ kan begitu. Selesailah semuanya. Ya kan? Nah, ya ini mungkin faktor komunikasi. Kadang-kadang kita kurang komunikasi dengan orang-orang sekitar kita, hingga orang-orang itu menanggapi kita macam-macam. Bah, kalau udah berjenggot sombong nih, mau ngomong aja nggak mau, gitu. Gimana kalau udah berjenggot? Jadi kadang-kadang atasan juga sinis kepada kita, melihat kita. Nah, asumsinya kalau sudah berjenggot sudah sampai kepada derajat wali. Jadi ada saja orang-orang yang sirik lah dengan jenggot kita. Hingga dia jenggotnya begitu ya, bukan perilaku kita. Kenapa? Karena jenggot yang kita bawa tidak selaras dengan apa perbuatan kita. Itu masalahnya kadang-kadang kondisi ini kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya, dengan atasan kalau udah berjenggot, melihat atasan sendiri tinggi. Padahal atasannya tinggi sendiri gitu. Karena apa? Karena atasannya tidak berjenggot, hingga melihat orang yang sudah berjenggot benci kali dia. Memang ya kita sayangkan orang-orang yang tidak berjenggot. Cuma mungkin banyak faktor. Satu, dia tidak tahu kan begitu ya, belum terbuka hatinya untuk mengamalkan itu. Apalagi kondisi sekarang ini, sunnah itu apa? Gharib, asing. Jenggot jadi asing juga. Maka kepada orang yang tidak berjenggot jangan kita merubah mimik, merubah muamalah dan lain sebagainya, ucapan juga jadi sinis. Ya, karena dia tidak berjenggot. Ya. Ya, seharusnya kita ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, arhamuhum bil khalq. Ya, sayang kita sebenarnya dengan orang-orang tidak ngerti dia sunnah. Ya, buatnya kita harus berjenggot gitu. Hah? Oh, nggak usah sampai ke pengadilan lah. Ya kan begitu. Terlalu ribet gitu. Ya mungkin perlu solusi yang lebih santun kan begitu ya. Ya kembali saja ke akar masalah. Ya, kenapa dia tiba-tiba membenci? Ya, Anda rasa banyak ya kita katakan kantor-kantor yang tidak memasalahkan pegawainya memelihara jenggot. Asalkan memang komunikasi lancar. Ya, hubungan itu tetap tegar. Nggak ada ibarat tirai ataupun jurang pemisah antara yang berjenggot dengan yang tidak berjenggot. Kadang-kadang seperti itu. Kan itu merasa udah levelnya tinggi kan itu dengan adanya jenggot. Akhirnya semua yang tidak berjenggot dipandangnya kecil kan gitu ya. Nah ini masalahnya. Ya itu juga harus berdakwah kan gitu ya. Ya menunjukkan bahwasanya saya berjenggot ini karena mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Nah,
dan seterusnya. Nah itu dia ikhwan-ikhwan azan. Jadi yang terbaik bagi antum ya tetap berjenggot dan tetap kerja di situ supaya keluarga antum juga ternafkahi dan keluarga tidak murka kepada antum karena keluar kerja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.